Pernah gak kamu merasa mantanmu mulai muncul lagi? Padahal dulu, dia yang mutusin kamu tanpa ragu. Mulai dari muncul di story, menyukai postinganmu, sampai ngasih kode-kode yang gak jelas artinya. Tapi kamu bingung, itu beneran tanda dia menyesal? Atau cuma kebetulan aja? Di saat kamu udah mulai berdamai sama semuanya, dia malah mulai kirim sinyal yang bikin hati kamu campur aduk. Kadang muncul di mimpi, kadang muncul di notifikasi. Padahal dulu, dia yang bilang kamu harus ikhlas dan move on. Kalau kamu lagi ngerasain hal-hal kayak gitu, mungkin kamu perlu nonton video ini sampai habis. Karena kali ini, kita bakal bahas tuntas 10 tanda mantan kamu menyesal ninggalin kamu. Dengerin baik-baik, karena bisa jadi kamu gak salah perasaan. Bisa jadi dia memang menyesal, dan kamu cuma belum sadar betapa berharganya dirimu. Mari kita mulai. 1. Dia tidak nyaman dengan pasangan barunya. Ada satu sinyal yang paling sering muncul ketika seseorang diam-diam menyesali keputusannya meninggalkanmu. Dia tidak pernah benar-benar merasa nyaman dengan pasangan barunya, meskipun dari luar tampak baik-baik saja, dengan senyuman yang seolah tulus, atau unggahan foto bahagia di media sosial. Kenyataannya seringkali tidak seindah yang terlihat. Ada kegelisahan yang tidak bisa dia sembunyikan. Kenyamanan bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Ia tumbuh dari keterhubungan batin, dari obrolan yang nyambung tanpa perlu banyak menjelaskan, dari perasaan tenang ketika diam bersama, dan dari kehadiran yang terasa pulang, meski dalam keheningan. Jika dia meninggalkanmu demi hubungan baru yang tampak lebih menjanjikan, namun sekarang sering tampak canggung, tidak natural, atau kehilangan arah, besar kemungkinan hatinya belum selesai dengan masa lalunya, dan masa lalu itu adalah kamu. Terkadang, seseorang baru menyadari nilaimu ketika sudah tidak bisa lagi menjangkaumu, ketika orang yang kini di sampingnya tidak bisa membaca pikirannya seperti dulu kamu bisa, ketika candanya hanya dibalas senyum hambar, bukan tawa lepas seperti dulu kamu berikan, dan ketika konflik kecil tidak diakhiri pelukan, tapi saling mendiamkan yang berhari-hari. Ia mulai membandingkan secara diam-diam, mulai mengingat bagaimana dulu kamu begitu sabar, begitu peka, bahkan dalam hal-hal kecil yang sering dia abaikan. Dan kesadaran itu datang tanpa bisa dia tolak. Hubungan yang terasa dipaksakan akan menimbulkan luka baru. Dan semakin dalam dia menyelami hubungan barunya, semakin dia sadar bahwa yang dia cari dulu pernah ada dalam dirimu. Sayangnya, saat itu dia memilih untuk pergi. Rasa tidak nyaman ini sering membuatnya mudah tersulut, cepat merasa kesal, dan tak jarang memunculkan konflik yang sebenarnya tidak perlu. Sebab, hati yang belum selesai selalu membawa bayang-bayang perbandingan. Dan pasangan barunya, entah sadar atau tidak, akan selalu merasa kalah dari sosokmu. Kadang dia berusaha menyangkal kenyataan ini, meyakinkan dirinya bahwa ini hanya proses adaptasi biasa. Namun makin lama, perasaan itu makin menekan, makin nyata. Ia rindu kamu, tapi gengsi mengakuinya. Ia merasa bersalah, tapi juga terlalu angkuh untuk meminta maaf. Dan dalam situasi itulah, muncul gejala-gejala ganjil. Ia jadi mudah tersinggung tanpa alasan jelas, atau malah menunjukkan perilaku yang seolah-olah ingin memancing perhatianmu kembali. Ia mungkin mulai menonton ulang story, mencari-cari informasi tentangmu dari teman lama, atau bahkan mengirimkan pesan pendek dengan dalih yang dibuat-buat. Itu bukan sekadar nostalgia, itu sinyal kehilangan yang belum selesai. Seseorang yang betul-betul nyaman dengan pasangan barunya tidak akan punya waktu, apalagi energi emosional, untuk membandingkan dengan mantan. Tapi jika dia masih sering mengaitkanmu dalam pikirannya, itu karena jiwanya belum sepenuhnya berpindah. Perasaan tidak nyaman ini bukan hanya karena pasangannya sekarang kurang baik. Kadang, pasangan barunya baik dan tulus, tapi tetap saja terasa hampa. Sebab yang hilang bukan soal karakter atau perlakuan. Yang hilang adalah keterikatan emosional yang hanya bisa dibangun dengan waktu dan luka yang pernah dilalui bersama. Bisa jadi, kamu dulu pernah jadi tempat pulangnya. Satu-satunya orang yang mengerti cara dia berpikir dan mencintai. Dan kini, setelah kehilangan itu,
dia baru sadar bahwa hubungan bukan sekadar status, melainkan koneksi jiwa yang sulit ditemukan kembali. Namun penyesalan seperti ini sering datang terlambat. Ketika kamu sudah belajar menyembuhkan dirimu sendiri, sudah menerima kenyataan, dan memutuskan untuk tidak lagi menoleh ke belakang. Sebab tidak semua yang menyesal layak untuk diberi kesempatan kedua. Renungan untukmu di poin 1 ini. Ketika seseorang tidak betah dengan pasangannya yang sekarang, itu tidak selalu berarti kamu harus kembali hadir. Terkadang, itu hanya cermin bahwa kamu memang tak tergantikan. Dan itu cukup kamu simpan sebagai pelajaran, bukan undangan untuk kembali. Rasa nyaman tidak bisa dibeli, dipaksa, atau direkayasa. Ia tumbuh dari kedalaman, dari proses panjang yang tidak semua orang mampu menjalaninya 2 kali. Dan jika kamu pernah memberi itu semua, maka kamu adalah rumah yang dulu dia tinggalkan, dan kini dia cari di tempat lain. Biarkan dia belajar dari keputusannya. Biarkan dia memahami bahwa cinta tidak cukup hanya dengan ingin. Harus ada kedewasaan untuk menjaga, dan keberanian untuk tidak menyia-nyiakan saat yang berharga. Kamu tidak harus menampung seseorang yang baru menyadari nilaimu setelah kehilanganmu. Kamu layak mendapatkan seseorang yang tahu nilaimu sejak awal, yang memilihmu bukan karena tak punya pilihan, tapi karena tahu hanya kamu yang mampu menenangkannya. 2. Tiba-tiba muncul kembali setelah lama menghilang. Salah satu sinyal paling mencolok bahwa seseorang sedang bergulat dengan penyesalan adalah ketika dia tiba-tiba muncul kembali setelah sekian lama menghilang tanpa kabar, tanpa penjelasan, tanpa permisi, dan tanpa alasan yang jelas. Ia kembali hadir, seolah tidak pernah ada luka atau jarak yang dulu dia ciptakan sendiri. Kamu mungkin sudah melewati masa-masa sulit karena kepergiannya, melewati hari-hari di mana kamu harus belajar berdiri sendiri, menata ulang harapan yang sempat hancur, dan memaafkan luka yang tidak pernah benar-benar diberi penutup. Namun, justru di saat kamu mulai membangun ketenangan, dia datang lagi dengan pesan sederhana seperti, "Hai," atau "Lama nggak ngobrol ya." Pesan yang kelihatannya biasa, tapi mengandung makna yang jauh lebih dalam. Ia ingin tahu apakah masih ada ruang yang bisa dia masuki kembali. Terkadang, kemunculan itu bukan karena cinta yang tulus, melainkan karena sepi yang mulai mencekik, karena realita hubungan baru yang tak seindah bayangan, atau karena rasa bersalah yang selama ini dia tekan, akhirnya muncul ke permukaan. Ia tidak datang dengan kerendahan hati, tapi dengan dalih nostalgia, seolah-olah kalian hanya sempat terpisah oleh waktu dan kesibukan. Bukan karena dia yang memilih untuk melepaskanmu tanpa alasan yang pantas. Dan kini, dia berharap kamu menyebutnya kembali, tanpa syarat, tanpa tanya. Tapi kamu bukan orang yang sama seperti dulu. Kamu bukan lagi seseorang yang akan dengan mudah menyambut seseorang yang pernah pergi seenaknya. Kamu sudah melalui proses pahit untuk sampai di titik ini. Dan kini, kamu berhak menentukan siapa yang pantas masuk kembali ke dalam hidupmu. Kemunculannya secara tiba-tiba seringkali diselimuti agenda tersembunyi. Mungkin dia sedang tidak baik-baik saja, dan butuh seseorang untuk dijadikan tempat bersandar sementara. Mungkin dia ingin merasa diterima kembali demi menenangkan egonya yang kini sedang rapuh. Atau mungkin dia hanya sedang bosan dan kamu adalah sosok yang terasa familiar. Tidak semua yang kembali pantas diberi tempat, apalagi jika dulu dia pergi tanpa memberikan kejelasan. Sebab seseorang yang mencintai dengan tulus tidak akan menjadikan diam sebagai bentuk perpisahan. Jika dulu kamu ditinggalkan tanpa kata, lalu sekarang disapa tanpa alasan, itu bukan cinta, itu bentuk egoisme. Keinginan untuk kembali hanya muncul karena dia kehilangan kendali, bukan karena dia benar-benar sadar telah kehilangan yang berharga. Munculnya seseorang yang telah lama menghilang, kadang bukan tanda bahwa dia telah berubah, tapi hanya refleksi dari ketidakhadirannya dalam hidup orang lain. Ia kembali bukan karena kamu satu-satunya, tapi karena yang lain tidak bisa menggantikanmu. Namun yang perlu kamu tanyakan pada dirimu sendiri adalah, apakah kamu benar-benar membutuhkan kehadiran orang yang dulu memilih pergi? Apakah luka lama pantas dibuka kembali hanya karena dia merasa menyesal?
Dan apakah penyesalannya adalah jaminan bahwa dia tidak akan menyakitimu untuk kedua kalinya? Karena cinta yang matang tidak datang dengan ketergesaan. Ia hadir dengan kejelasan, dengan tanggung jawab, dan dengan keberanian untuk tidak lagi mengulangi kesalahan. Jika dia tidak membawa itu semua, maka kehadirannya hanya akan menjadi gangguan baru, dan kamu terlalu dewasa untuk mengulangi lingkaran yang sama. Fenomen untukmu di poin 2 ini. Ketika seseorang tiba-tiba muncul kembali, itu belum tentu tanda bahwa dia layak kembali. Mungkin dia hanya ingin merasakan kembali hangatnya perhatianmu, tanpa niat untuk bertahan lebih lama dari sebelumnya. Kamu berhak menjaga ketenangan yang telah kamu bangun dengan susah payah. Kamu tidak harus menyambut siapapun yang dulu tidak bisa memilihmu dengan tegas. Karena cinta sejati tidak datang dan pergi sesuka hati. Ia bertahan bahkan saat keadaan tidak mudah. Jangan biarkan hatimu terbuka hanya karena ada ketukan dari masa lalu. Tanyakan dulu, apakah itu cinta atau hanya bayangan dari rasa bersalah yang terlambat? Hati yang telah belajar mencintai diri sendiri tidak lagi mudah goyah oleh kehadiran yang tidak konsisten. Memaafkan boleh, tapi melupakan prosesmu sendiri tidak perlu. Biarkan dia belajar bahwa tidak semua pintu bisa dibuka 2 kali. Kamu bukan tempat pelarian. Kamu adalah tujuan, dan hanya yang layak yang boleh kembali. 3. Mencari alasan untuk tetap menjalin komunikasi. Ketika seseorang telah mengakhiri hubungan, lalu terus berusaha mencari alasan untuk tetap menjalin komunikasi, itu bukan sekadar bentuk kepedulian. Seringkali, itu adalah tanda bahwa dia belum benar-benar rela kehilanganmu. Mereka mungkin tidak mengungkapkan perasaan secara langsung, tapi bahasa yang mereka gunakan, cara mereka menyapa, dan frekuensi mereka muncul dalam hidupmu, menunjukkan bahwa masih ada benang yang tak ingin mereka putuskan sepenuhnya. Mulai dari menanyakan hal remeh seperti akun streaming, meminta tolong dengan urusan yang bisa mereka selesaikan sendiri, hingga sekadar mengomentari sesuatu di media sosialmu. Semua itu adalah bentuk interaksi yang dirancang agar kamu tetap membuka ruang. Dan ini bukan tanpa motif. Orang yang menyesal meninggalkanmu akan mulai menguji apakah kamu masih bisa dijangkau. Mereka sedang mengamati apakah kamu sudah benar-benar melepaskan atau masih menyisakan harapan. Salah satu pola yang sering muncul adalah mereka berpura-pura hanya ingin berteman. Padahal, kedekatan itu bukan pertemanan murni, melainkan upaya perlahan untuk tetap menanam eksistensi mereka dalam hidupmu, agar suatu saat, ketika mereka ingin kembali, jalannya masih terbuka. Ada yang datang dengan dalih nostalgia, "Aku nemu lagu yang ngingetin aku ke kamu." Atau, "Barusan lewat tempat yang sering kita datengin." Kesan santai, tapi syarat pesan tersembunyi, "Aku masih ingat kamu." Dan kamu perlu hati-hati, karena mereka yang belum selesai denganmu kadang tidak sepenuhnya sadar bahwa mereka sedang mengganggu prosesmu pulih. Mereka hadir tidak untuk memperbaiki, tapi sekadar mengurangi rasa bersalah dalam diri mereka sendiri. Mereka ingin merasa bahwa kamu tidak terlalu hancur karena ditinggalkan, bahwa kamu masih bisa bercanda seperti biasa, masih merespons dengan ramah, masih memberikan tempat, meski kecil, untuk mereka. Tapi disitulah letak bahayanya. Kamu yang telah belajar berdiri sendiri, tanpa sadar membuka celah untuk seseorang yang belum tentu punya niat tulus kembali. Hanya karena kamu masih menyimpan sedikit rasa sayang, komunikasi yang dibangun atas dasar kebingungan emosional tidak akan pernah membawa kejelasan. Dan jika kamu membiarkan diri terus masuk dalam percakapan ambigu itu, yang terluka bukan mereka, tapi kamu. Mereka terus hadir, tapi tidak memberikan kepastian. Mereka menyapa, tapi tidak pernah membawa ajakan serius untuk memperbaiki. Mereka datang, lalu menghilang, dan kembali lagi hanya ketika merasa kesepian. Bila kamu tidak tegas menarik batas, maka kamu akan menjadi tempat singgah yang nyaman, bukan rumah yang dihargai. Dan kamu akan terus bertanya-tanya, apa maksud sebenarnya dari semua ini? Padahal jawabannya sederhana. Mereka belum siap kehilangan kamu sepenuhnya, tapi juga belum siap memperjuangkan kamu kembali. Jadi mereka memilih bertahan di tengah,
tempat paling egois dalam hubungan. Dan kamu tidak seharusnya berada di posisi itu. Kamu pantas mendapatkan komunikasi yang jujur, tegas, dan terarah. Bukan pesan basa-basi yang menyisakan luka baru. Bukan kehadiran setengah hati yang membuatmu kembali rapuh. Renungan untukmu di poin 3 ini. Jangan salah mengartikan pesan singkat yang tiba-tiba datang. Kadang itu bukan rindu, melainkan sekadar rasa bersalah yang ingin diredam. Dan kamu tidak wajib untuk menjawab semua pesan dari masa lalu. Jika seseorang sungguh ingin kembali, mereka akan datang dengan keberanian. Bukan sekadar alasan kecil untuk tetap terkoneksi. Dan kamu berhak bertanya, apa tujuanmu sebenarnya? Jangan beri tempat pada orang yang datang tanpa arah. Kamu telah membangun ketenanganmu sendiri. Biarkan mereka belajar bahwa komunikasi bukan sekadar kata, tapi komitmen untuk hadir dan bertanggung jawab. Bersikap ramah boleh, tapi jangan kehilangan batas. Ingat, tidak semua yang masih menghubungi itu masih mencintaimu. Kadang mereka hanya takut kehilangan akses, bukan takut kehilangan kamu sebagai sosok yang sebenarnya. 4. Memberi sinyal melalui lagu, status, atau kutipan galau. Ketika seseorang mulai sering membagikan lagu sendu, status ambigu, atau kutipan galau yang menyentuh sisi emosional, itu bukan hanya tentang dirinya. Seringkali, itu adalah cara tidak langsung untuk berbicara kepadamu. Tidak semua orang punya keberanian untuk mengutarakan penyesalan secara jujur dan terbuka. Apalagi jika kepergiannya dulu dilakukan dengan cara yang menyakitkan. Atau jika dia merasa malu untuk mengakui bahwa keputusan yang dia ambil ternyata keliru. Maka, jalan pintas yang paling sering diambil adalah kode, lagu-lagu tentang kehilangan, status bertema, andai bisa memutar waktu, atau kutipan dari tokoh terkenal yang berbicara tentang cinta tak selesai. Semuanya menjadi sarana untuk menyampaikan pesan tanpa benar-benar bicara. Dan yang lebih menarik, seringkali mereka memastikan bahwa kamu melihat atau mendengar sinyal itu. Story yang sengaja dibuka untukmu, lagu yang di-tag ke akunmu, atau postingan publik yang mereka tahu akan muncul di lini masa bersama. Sinyal-sinyal seperti ini bukan hal sepele. Itu adalah refleksi dari pergulatan batin seseorang yang sedang menyesal, yang ingin didengar tapi tidak tahu bagaimana caranya mengungkapkan dengan benar. Mereka berharap kamu mengerti, tanpa mereka harus berkata apa-apa. Namun perlu kamu sadari, jika seseorang sungguh ingin memperbaiki sesuatu, dia tidak akan bersembunyi di balik lirik atau kutipan. Dia akan datang langsung, membawa kejelasan, bukan sekadar isyarat. Karena cinta yang matang tidak disampaikan lewat metafora. Ia hadir dengan keberanian, dengan kejujuran, dan dengan kesiapan untuk bertanggung jawab atas luka yang pernah ditinggalkan. Bukan dengan sinyal samar yang membingungkan dan membuatmu berharap tanpa arah. Kamu yang pernah terluka tidak seharusnya menafsirkan tiap postingan sebagai tanda masih dicintai. Sebab jika mereka benar-benar menyesal, seharusnya mereka tidak membuatmu menebak, tapi meyakinkanmu dengan sikap nyata. Jangan terjebak dalam permainan simbolik yang hanya menguras energi emosionalmu. Jangan terlalu sering memutar lagu yang mereka unggah, berharap ada makna tersembunyi di baliknya. Jangan mencari dirimu dalam setiap kutipan yang mereka bagikan, karena pada akhirnya, kamu sendiri yang harus memilah mana cinta, mana manipulasi halus. Seseorang bisa menyesal, tapi belum tentu dewasa. Dan mereka yang belum dewasa seringkali memakai cara tidak langsung untuk menarik perhatian. Tapi kamu sudah bukan pribadi yang bisa diseret kembali hanya karena kode manis di dunia maya. Kamu butuh kejelasan, bukan kata-kata puitis yang tak pernah dibuktikan. Jangan biarkan isi story menentukan suasana hatimu. Jangan biarkan caption penuh luka membuatmu berpikir dia masih menginginkanmu. Sebab kadang, itu hanya refleksi dari kerinduan yang tidak cukup kuat untuk membuatnya benar-benar kembali. Dan kamu terlalu berharga untuk terus menebak posisi hatinya. Renungan untukmu di poin 4 ini. Jika seseorang sungguh merindukanmu, ia akan datang dengan cara yang jujur dan jelas. Bukan dengan potongan lirik lagu atau kutipan dari novel lama, tapi dengan keberanian meminta maaf dan memperbaiki.
Sinyal tanpa aksi hanya membuatmu kembali tenggelam dalam harapan palsu, dan kamu tidak layak hidup dalam bayang-bayang seseorang yang tak berani melangkah pasti. Lebih baik kamu menunggu yang siap datang langsung, daripada menanti seseorang yang hanya bersembunyi di balik metafora. Belajarlah melihat isi hati orang bukan dari postingan, tapi dari bagaimana dia memperlakukanmu secara nyata. Sebab cinta sejati tidak butuh kode, ia butuh bukti. Jangan salah paham terhadap pesan-pesan samar yang bertebaran. Bisa jadi itu bukan cinta, tapi sekadar keresahan tanpa keberanian. Kamu sudah terlalu jauh berjalan untuk kembali hanya karena satu lagu sedih, atau satu status galau yang tidak pernah disertai tanggung jawab. 5. Sering diam-diam mengamati media sosial Anda. Seseorang yang sudah benar-benar melepaskan, tidak akan merasa perlu terus-menerus melihat kembali kehidupan yang telah ditinggalkannya. Namun ketika seseorang terus diam-diam mengamati media sosialmu, itu adalah sinyal bahwa dia belum selesai dengan kepergiannya. Mereka tidak lagi menyapa, tidak lagi memberi komentar, tidak lagi terlihat secara langsung dalam hidupmu. Tapi jejaknya masih ada, di balik layar, diam-diam, dan penuh tanda tanya. Mungkin kamu sering lihat namanya muncul di bagian viewers story, atau menyadari bahwa dia selalu cepat melihat setiap unggahanmu. Tidak ada interaksi, tapi kehadirannya terasa. Dan itu bukan kebetulan, itu disengaja. Itulah bentuk penyesalan yang pasif. Mereka ingin tahu kabarmu, tapi tidak ingin terlihat lemah. Mereka penasaran apakah kamu sudah bahagia tanpanya, namun terlalu gengsi untuk bertanya secara langsung. Seringkali, orang yang meninggalkan justru menjadi yang paling ingin tahu. Apakah kamu sudah pulih? Apakah kamu sudah bersama orang baru? Atau, apakah kamu masih menyisakan ruang untuk dirinya? Dengan mengamati dari kejauhan, mereka berusaha tetap relevan dalam hidupmu, meski tidak lagi hadir secara nyata. Dan ironisnya, mereka merasa masih punya hak untuk itu, hanya karena pernah menjadi bagian darimu, padahal kamu tidak berutang apa-apa kepada mereka. Kamu tidak berkewajiban menjelaskan senyummu, kebahagiaanmu, atau kedamaian yang kini mulai tumbuh kembali, karena kehadiran mereka yang pasif itu bukan bentuk perhatian, tapi cermin dari kebingungan mereka sendiri. Orang yang menyesal, tapi belum cukup dewasa, akan memilih memantau daripada memperbaiki. Aman di balik layar, tapi tidak berani muncul membawa klarifikasi. Dan kamu berhak mempertanyakan, kalau memang peduli, kenapa sembunyi? Jangan tertipu oleh intensitas mereka memantau. Itu bukan cinta, itu bisa jadi hanya ego yang tidak rela melihatmu bahagia tanpanya. Mereka ingin tahu sejauh mana kamu sudah berjalan, dan apakah kamu terlihat lebih baik tanpa mereka. Rasa penasaran mereka adalah bentuk kecil dari kehilangan, tapi bukan kehilangan yang layak kamu tanggapi. Sebab jika mereka benar-benar kehilanganmu, mereka tidak akan memilih jalan pengamatan diam-diam, tapi datang dan bertanggung jawab atas luka yang ada. Berhenti berharap dari seseorang yang hanya berani menonton, tapi tidak berani hadir. Kamu bukan tontonan, kamu bukan sekadar cerita yang menarik di layar kaca mereka. Kamu adalah manusia yang punya perjalanan baru, dan tidak layak terus diawasi oleh seseorang yang dulu memilih pergi. Renungan untukmu di poin 5 ini. Diam-diam mengamati bukan bentuk cinta. Itu hanya sisa keterikatan yang belum selesai di dalam diri mereka. Tapi bukan berarti kamu harus membalas perhatian dengan peluang baru. Sebab cinta sejati tidak sembunyi. Dia hadir dengan terang. Biarkan mereka menatap dari jauh. Itu bukan urusanmu lagi. Kamu punya hak untuk melangkah ke depan, tanpa menoleh hanya karena ada yang belum sanggup melepaskan. Jangan artikan setiap viewers sebagai rindu, karena rindu yang sejati akan datang mengetuk pintumu, bukan hanya menatap dari layar. Dan kamu layak dicintai oleh seseorang yang hadir penuh, bukan hanya diam-diam memperhatikan tanpa komitmen. Tidak semua yang masih ingin tahu, masih pantas untuk tahu. Tentukan sendiri siapa yang layak masuk dalam hidupmu, bukan berdasarkan intensitas pengamatan, tapi keberanian untuk bertanggung jawab. 6. Menunjukkan perubahan sikap yang terlihat janggal.
Ada perubahan sikap yang wajar, dan ada perubahan sikap yang terasa janggal, seperti ada sesuatu yang tidak dikatakan, seperti seseorang sedang berusaha menjadi versi baru dari dirinya, bukan karena pertumbuhan, tapi karena penyesalan. Seseorang yang telah meninggalkanmu, lalu tiba-tiba berubah drastis secara sikap, gaya bicara, cara berpakaian, bahkan cara dia bersosialisasi, seringkali bukan karena menemukan jati diri, tapi karena ingin menunjukkan sesuatu padamu. Mereka mungkin mulai membagikan kegiatan positif, mengunggah foto-foto penuh pencitraan, mengutip kalimat bijak yang tidak sesuai dengan karakternya dulu, atau tiba-tiba terlihat sangat spiritual dan tenang, padahal kamu tahu itu bukan dirinya. Perubahan ini bisa jadi usaha untuk menciptakan kesan, aku sudah jauh lebih baik sekarang, atau lebih dalam lagi, lihat, aku sudah berubah, masihkah kamu tertarik? Mereka tidak menyampaikan itu secara langsung, tapi semua yang mereka tampilkan, semua yang mereka pamerkan, seakan dirancang untuk satu audiens saja, yaitu kamu. Itulah bentuk penyesalan yang tidak diungkapkan dengan kata, melainkan lewat pencitraan yang dirancang dengan sangat sadar. Dan perubahan ini terasa janggal bukan karena buruk, melainkan karena tidak muncul dari proses yang organik. Jika kamu mengenalnya dengan baik, kamu bisa merasakan bahwa sesuatu terasa dipaksakan. Cara dia membangun narasi hidup barunya tampak lebih seperti kompensasi, bukan transformasi. Mereka ingin kamu melihat bahwa mereka kini pantas untuk dipertimbangkan kembali, bahwa mereka tidak lagi seperti dulu saat meninggalkanmu, bahwa kini mereka lebih stabil, lebih dewasa, dan layak untuk diberi kesempatan kedua. Tapi benarkah demikian? Karena perubahan sejati tidak butuh penonton. Ia tumbuh dalam diam, dalam refleksi, dalam usaha membenahi diri bukan untuk dipuji, tapi untuk menjadi lebih baik bagi diri sendiri terlebih dahulu. Seseorang yang berubah karena ingin membuktikan sesuatu kepadamu, tidak sedang menyembuhkan diri, ia sedang memanipulasi persepsi. Dan itu bukan tanda dewasa, itu tanda panik. Perubahan yang janggal adalah sinyal bahwa mereka gelisah, bahwa mereka sedang memikirkan bagaimana caranya masuk kembali ke hidupmu, tanpa harus merendahkan diri untuk meminta maaf secara jujur. Mereka ingin dihargai, tapi belum tentu layak diberi kesempatan. Mereka akan tampil seolah telah menemukan arah, padahal masih tersesat dalam bayangan masa lalu. Mereka ingin dikagumi, bukan dimengerti, dan itu bukan bentuk pertumbuhan yang layak kamu pertaruhkan kembali. Renunganku untuk di poin 6 ini. Perubahan yang terlalu mendadak seringkali bukan pertanda kemajuan, tapi bentuk dari kegelisahan yang disamarkan dalam pencitraan. Dan kamu tidak harus terpancing untuk mengaguminya. Tanyakan dalam dirimu, apakah perubahan itu nyata atau hanya permukaan? Apakah dia benar-benar berkembang? Atau sekadar ingin kembali karena kehilanganmu terasa lebih sakit dari dugaannya? Orang yang sungguh berubah tidak perlu menunjukkannya secara berlebihan, karena perubahan sejati akan terlihat dalam ketenangan, bukan dalam usaha membuktikan. Berikan ruang hanya untuk yang jujur dalam niatnya, bukan yang ingin diterima kembali hanya karena merasa telah berubah. Kamu layak bersama seseorang yang bertumbuh karena kesadaran, bukan karena kehilanganmu baru terasa berat belakangan. 7. Dia tidak pernah benar-benar melepaskan kamu. Ada mantan yang pergi dengan tegas dan tidak menoleh ke belakang, tapi ada pula yang secara lahiriah terlihat telah menjauh, namun hatinya masih diam-diam terpaut. Mereka menjauh secara fisik, tapi tetap menggenggam ikatan emosional yang tak pernah sepenuhnya diputus. Ini bukan sekadar tentang kerinduan sesaat, ini tentang seseorang yang tidak benar-benar merelakan kepergian kamu dari hidupnya. Mereka mungkin tidak menghubungi kamu secara langsung, tidak menuliskan pesan atau membuat pengakuan terbuka. Namun, dalam diamnya, mereka masih mengikuti jejak kamu. Mereka tahu perkembangan hidup kamu, tahu siapa yang kamu temui, dan bahkan tahu kabar-kabar kecil yang tidak kamu umumkan. Bukan karena mereka masih mencintai dengan cara yang sehat, tapi karena mereka belum berhasil melepaskan kamu sepenuhnya dari dalam pikirannya.
Ciri-ciri ini seringkali terlihat dalam bentuk perhatian tersembunyi. Mereka mencari tahu kabar kamu lewat teman bersama. Mereka menyimpan foto-foto lama, tidak menghapus percakapan, dan masih menyimpan barang-barang pemberian kamu. Bahkan ketika mereka sudah memiliki pasangan baru, kamu tetap menjadi perbandingan diam-diam dalam benak mereka. Ada bagian dari hati mereka yang belum selesai, yang belum tuntas menerima bahwa kamu benar-benar pergi. Mereka bisa saja berkata sudah move on, tapi sikapnya menunjukkan sebaliknya. Mereka mudah terusik ketika mendengar kabar bahagia tentang kamu. Mereka ikut memantau siapa pasangan baru kamu, atau menunjukkan reaksi aneh saat nama kamu disebut. Ini bukan bentuk cinta yang utuh. Ini adalah ketertarikan yang belum terselesaikan, dan seringkali dibalut ego yang tak ingin terlihat kalah atau tertinggal. Dalam banyak kasus, orang semacam ini tidak sedang menunggu kesempatan kedua. Mereka hanya tidak siap menghadapi kehilangan. Mereka menyimpan kamu dalam ruang kecil di hati mereka, sebagai kenangan yang terus diputar ulang. Tapi sayangnya, selama itu pula mereka tidak memberi kamu kebebasan sepenuhnya, karena energinya masih tertaut. Seolah mereka ingin melepaskan, tapi tidak rela jika kamu terlalu bahagia tanpanya. Dan terkadang, ketidakmampuan melepaskan itu bukan berasal dari cinta, melainkan dari luka batin, penyesalan, atau rasa bersalah. Mereka dihantui oleh keputusan masa lalu, oleh skenario seandainya, dan oleh bayangan bahwa kamu adalah versi terbaik yang pernah mereka miliki. Mereka tidak ingin kembali, tapi juga tidak ingin melihat kamu melangkah lebih jauh dari mereka. Sikap seperti ini bisa membuat kamu serba salah. Jika terlalu merespons, kamu bisa tertarik kembali dalam lingkaran yang tidak sehat. Tapi jika mengabaikan, kamu seringkali dianggap dingin atau jahat. Maka yang paling bijak adalah mengenali tanda-tandanya dan menjaga batas yang sehat, karena kamu tidak bertanggung jawab atas emosi yang belum mereka selesaikan sendiri. Mereka yang tidak benar-benar melepaskan kamu sebenarnya sedang terjebak dalam konflik batin antara masa lalu dan masa kini, antara keinginan untuk melangkah maju dan rasa bersalah karena telah kehilangan sesuatu yang berharga. Mereka mungkin tidak akan mengakuinya, tapi tindakan mereka cukup berbicara, dan kamu pun harus cukup sadar untuk tidak kembali ke ruang yang pernah membuat kamu terluka. Renungan untukmu di poin 7 ini. Ada perbedaan besar antara seseorang yang mencintai dengan seseorang yang hanya belum siap kehilangan. Yang pertama membawa damai dan kejelasan. Yang kedua hanya menambah beban yang tidak perlu. Jika seseorang belum selesai dengan masa lalunya, jangan biarkan dia menjadi batu sandungan bagi langkah kamu. Anda berhak melangkah tanpa dibayangi oleh keraguan orang lain, karena hidup bukan tentang siapa yang menyesal, tapi siapa yang benar-benar belajar. Melepaskan bukan soal melupakan, tapi tentang memberi diri ruang untuk bertumbuh tanpa bayangan lama. Dan jika kamu yang dilepaskan namun masih dipantau, bukan tugas kamu untuk menyembuhkan luka yang bukan milik kamu. Hiduplah dengan penuh kejelasan. Jangan menoleh pada mereka yang hanya setengah hati melepaskan kamu, karena cinta sejati tidak membuat kamu bertanya-tanya. Ia hadir dengan tenang dan membawa kepastian. 8. Sering mengungkit kenangan lama yang pernah dijalani bersama. Ada satu ciri yang sering muncul ketika seseorang belum benar-benar selesai dengan masa lalunya. Dia tidak berbicara tentang kenangan sebagai bagian dari cerita, melainkan sebagai pintu untuk kembali. Seolah masa lalu itu belum benar-benar ditutup rapat. Ketika mantan kekasih mulai sering mengungkit kenangan bersama, entah itu obrolan sederhana soal tempat favorit kalian dulu, atau candaan lama yang hanya kalian berdua pahami, itu bukan sekadar nostalgia, tapi ada pesan tersembunyi di dalamnya. Ia mencoba menyentuh titik rapuh dari hubungan yang pernah ada, bukan untuk menyakiti, tapi untuk memastikan apakah masih ada ruang terbuka untuknya kembali. Sebuah cara halus untuk mengukur perasaan yang tersisa. Ucapan seperti, "Ingat nggak dulu kita ke tempat itu?" Atau, "Kamu masih suka kopi hitam tanpa gula?" Terdengar biasa di permukaan, tapi bisa jadi itu tanda dia sedang menyelidik perasaanmu diam-diam. Orang yang sudah benar-benar ikhlas akan menjadikan kenangan sebagai pelajaran, bukan pengait perasaan. Sebaliknya, yang masih menyimpan harap
akan memakai kenangan sebagai cara untuk menghidupkan kembali apa yang sudah mati. Kenangan lama memang punya kekuatan. Ia bisa membuka luka yang belum sembuh, atau menghidupkan kembali perasaan yang coba dikubur dalam-dalam. Dan seseorang yang sering memutarnya kembali, bisa jadi belum benar-benar ikhlas melepasmu. Ia berharap kamu juga masih mengingat hal yang sama, masih menyimpan perasaan yang belum selesai, dan masih merindukan versi kalian yang dulu. Karena dengan itu, dia merasa tak sendiri dalam rindunya yang diam-diam. Namun hati-hati, kenangan yang diungkit tanpa niat memperbaiki hanyalah jerat emosi yang membingungkan. Kita bisa terseret kembali ke masa lalu tanpa tahu ujungnya akan kemana. Apalagi jika kenangan itu hanya dimunculkan saat dia sedang sendiri, sedang hancur dengan hubungannya yang sekarang, atau sedang merasa kehilangan arah. Itu artinya kamu hanya dijadikan pelampiasan nostalgia, bukan tujuan yang pasti. Perlu diingat, kenangan adalah milik masa lalu. Jika dia hanya terus memutar ulang tanpa pernah menawarkan kepastian di masa kini, maka kamu sedang melihat seseorang yang hidup dalam bayang-bayang, bukan seseorang yang siap membangun ulang dari titik yang sehat. Terkadang, mengungkit kenangan itu bukan karena cinta masih ada, tapi karena egonya belum selesai menerima kenyataan. Ia tidak ingin kamu benar-benar bahagia tanpanya. Jadi dia ganggu stabilitasmu lewat kenangan yang pernah membahagiakanmu dulu. Dan saat kamu mulai goyah, ia akan merasa berhasil menanamkan keraguan, lalu pergi lagi, meninggalkan kamu dalam pertanyaan yang tak pernah dijawab. Renunganku untukmu di poin 8 ini. Masa lalu memang punya cara licik untuk menyamar sebagai harapan baru. Namun kedewasaan mengajarkan kita yang terus memeluk kenangan, seringkali tak mampu menggenggam masa depan. Belajar mengenali motif di balik nostalgia adalah bentuk perlindungan batin yang paling penting. Tak semua yang mengungkit kenangan itu jujur ingin kembali. Bisa jadi mereka hanya ingin memastikan kamu belum benar-benar melangkah. Padahal kamu berhak melanjutkan hidup tanpa harus menoleh ke belakang terus-menerus. Dan kamu tak perlu merasa bersalah karena telah belajar melepaskan. Jangan biarkan seseorang menancapkan emosi melalui kisah-kisah yang seharusnya sudah selesai. Kalau kamu terus memberi ruang pada masa lalu, kapan kamu memberi kesempatan pada masa depan yang lebih layak? Pilih tenang, bukan terjebak dalam ilusi rasa yang tidak pernah konsisten. Karena cinta sejati tak akan memanipulasi lewat kenangan. Ia hadir dengan keberanian baru, bukan bayang-bayang lama. Dan ketika seseorang benar-benar mencintaimu, dia tak akan sekadar mengingat, tapi akan datang dengan tindakan yang nyata. 9. Mulai menampakkan diri lewat story, namun tidak pernah menyapa secara langsung. Setelah sekian waktu tak ada kabar, tiba-tiba dia muncul lagi. Bukan melalui chat, bukan pula melalui telepon atau pesan langsung, namun secara diam-diam lewat story yang muncul di urutan paling atas, seperti sengaja dipamerkan. Entah kenapa, meski tak ada komunikasi, kamu tetap merasa sedang diajak bicara lewat caranya hadir di layar. Ia membagikan potret dirinya sedang berada di tempat yang pernah kalian kunjungi, atau mengunggah lagu-lagu lama yang punya sejarah dalam hubungan kalian dulu. Kadang juga berupa kutipan tentang kehilangan, tentang menyesal, atau tentang seseorang yang dulu tak dijaga dengan baik. Dan kamu yang melihat itu semua, tak bisa tidak merasa, ini buat aku, bukan. Tapi seaneh itu, tak ada sepatah kata pun yang dikirimkan langsung. Tak ada, hai, tak ada, di mana kabarmu? Hanya keberadaan samar yang seolah ingin dilihat tapi tak ingin bicara. Inilah bentuk penyesalan yang tidak tuntas. Muncul bukan untuk menyelesaikan apapun, melainkan untuk mengganggu rasa tenang kamu yang mulai pulih. Ia hadir di depan mata, namun tetap memilih menjadi asing di kotak pesan Anda. Apa artinya jika seseorang sengaja menunjukkan dirinya tapi enggan menyapa? Bisa jadi, dia ingin memicu rasa penasaran Anda. Ingin tahu apakah kamu masih peduli, masih menonton story-nya, masih merespons, masih memikirkannya seperti dulu. Ada sisi dari dirinya yang ingin dianggap penting kembali, meski harga dirinya menolak untuk mengakui itu secara terbuka, karena egonya terlalu tinggi untuk bilang, aku rindu kamu. Bagi sebagian orang, ini adalah bentuk komunikasi yang tidak langsung. Mereka merasa lebih aman berada di balik layar story,
Karena tak ada risiko ditolak, tak ada malu yang harus ditanggung. Mereka bisa menyampaikan sesuatu secara simbolik, tanpa harus mengambil langkah konkret. Namun ini pula yang membuat kamu bingung. Apakah ini hanya sinyal kosong atau isyarat tulus yang bertahan? Seseorang yang benar-benar ingin kembali, tak akan hanya menampakkan diri dalam bentuk bayangan. Ia akan datang dengan kata-kata yang jelas, dengan permintaan maaf atau keberanian untuk memulai ulang. Tapi jika hanya story demi story, muncul lalu menghilang, lalu muncul lagi tanpa kepastian, maka yang sedang terjadi adalah tarik ulur emosi yang bisa menguras energi kamu perlahan. Ini disebut sebagai berat sumbing dalam psikologi hubungan, memberi remah-remah perhatian tanpa komitmen nyata. Ia ingin tetap menjadi bagian dari hidup Anda, tapi tidak cukup berani atau tulus untuk memperbaiki yang dulu rusak. Ia ingin kamu terus berharap, atau minimal tetap membuka pintu meski tak ada janji akan masuk. Dan yang menyakitkan, kamu bisa terjebak dalam ilusi bahwa ini semua berarti sesuatu yang lebih dari sekadar iseng. Jangan tertipu oleh frekuensi kemunculan di media sosial. Orang yang sering muncul belum tentu benar-benar peduli. Dan mereka yang benar-benar peduli, tak akan hanya berani bicara lewat story. Perhatian sejati tak ditunjukkan lewat pameran online, melainkan lewat niat nyata untuk hadir dalam hidup kamu lagi. Story yang dia unggah mungkin terasa seperti pesan tersembunyi, tapi itu bukan tanggung jawab kamu untuk menafsirkan semuanya. Anda bukan pembaca teka-teki, bukan pula penyelesai drama emosional yang belum tuntas dari pihaknya. Jika dia sungguh menyesal dan ingin memperbaiki, dia tahu jalannya. Membuka komunikasi bukan hanya membuat kehadirannya terasa samar. Dan kalau dia hanya ingin terlihat tanpa sungguh-sungguh datang, maka biarkan dia tetap menjadi cerita yang sudah kamu tutup. Renungan untukmu di poin 9 ini. Kadang, orang yang menyesal tak punya cukup keberanian untuk meminta kesempatan kedua. Mereka memilih jalan yang setengah hati, berharap dilihat tapi takut ditolak. Namun kamu bukan tempat pelarian untuk keraguan yang belum selesai. Anda layak mendapatkan kejelasan, bukan sinyal-sinyal kabur yang melelahkan. Hati kamu telah cukup lelah menebak-nebak. Sudah waktunya berhenti membaca makna di balik story yang tak pernah diakhiri dengan sapaan. Karena jika seseorang sungguh ingin kembali, dia tak akan hanya menampakkan diri saat ingin diperhatikan. Ia akan hadir sepenuhnya, atau memilih pergi dengan hormat. Jangan buka kembali pintu yang sudah kamu tutup dengan susah payah, hanya karena seseorang mengetuknya dari kejauhan tapi tak berani masuk. Jangan izinkan bayangan masa lalu mengganggu kedamaian yang sedang kamu bangun. Biarlah story-nya jadi konsumsi orang lain, bukan kamu lagi. Dan ingat, ketika seseorang tak mampu menghampiri kamu dengan jujur, maka kehadiran mereka hanyalah bentuk dari kegelisahan yang belum selesai. Anda tidak harus menjadi tempat pelampiasan emosi yang tak tuntas. Teruslah melangkah. Mereka yang sungguh layak tak akan hanya muncul sebagai penonton di layar Anda. 10. Mulai membandingkan kamu dengan pasangan barunya. Ada satu tanda yang kadang terdengar sepele, tapi sebenarnya cukup menyakitkan bila diperhatikan lebih dalam, yaitu saat mantan kamu mulai secara halus, atau bahkan terang-terangan, membandingkan kamu dengan pasangan barunya. Perbandingan itu bisa hadir lewat candaan, curhatan, atau obrolan ringan. Kadang hanya 1-2 kalimat yang sekilas tampak netral. Namun bila dicermati, ada nada evaluasi yang tidak biasa, sebentuk pengukuran diam-diam terhadap siapa yang lebih baik. Misalnya, mereka berkata, kamu tuh dulu lebih perhatian sih dibanding yang sekarang. Atau, pacarku sekarang beda banget sama kamu dalam hal selera musik. Kalimat-kalimat semacam itu seolah netral, tapi menyimpan banyak lapisan makna. Mereka mungkin mengatakan itu karena sedang tidak puas dengan pasangannya saat ini, atau karena secara tidak sadar masih menyimpan kenangan dan ekspektasi dari Anda. Mereka menengok ke masa lalu, bukan hanya untuk mengenang, tapi untuk membandingkan kualitas perasaan yang mereka terima. Membandingkan bukan tanda bahwa mereka ingin kembali, namun itu adalah sinyal bahwa kamu masih menjadi tolok ukur dalam benak mereka, bahwa relasi yang dulu dimiliki masih melekat kuat dalam ingatan emosionalnya. Dan ini bisa menjadi indikasi jelas bahwa penyesalan perlahan tumbuh dalam diam. Hal yang menyedihkan adalah mereka tidak membandingkan untuk memuliakan Anda,
Mereka hanya ingin meyakinkan diri sendiri bahwa keputusan meninggalkan kamu tidak sepenuhnya salah. Namun semakin mereka membandingkan, semakin mereka merasa kehilangan arah. Saat seseorang perlu membandingkan kamu dengan yang lain, itu artinya mereka belum selesai dengan cerita lama. Karena orang yang benar-benar bahagia di hubungan barunya tidak perlu membawa bayangan masa lalu ke dalam ruang cintanya yang sekarang. Dan jika kamu sadar mereka mulai berkata-kata seperti ini, berhati-hatilah, bukan untuk marah atau berharap, tapi untuk menjaga diri kamu dari manipulasi emosional. Karena bisa jadi mereka bukan sedang menyesal, tapi hanya ingin meredakan luka mereka sendiri lewat kehadiran Anda. Renungan untukmu di poin 10 ini. Kadang, orang baru tidak selalu membawa kebahagiaan baru, dan orang lama justru baru disadari nilainya setelah terlambat. Mereka membandingkan, bukan karena kamu sempurna, tapi karena ada kenyamanan yang tidak mereka temukan lagi. Jika kamu pernah dicintai dengan separuh hati, maka tinggalkanlah dia dengan penuh harga diri. Perbandingan yang mereka lontarkan hanyalah bukti bahwa kamu telah tumbuh menjadi lebih kuat setelah semua yang terjadi. Jangan biarkan kenangan digunakan untuk memuji batin Anda. Jangan biarkan pujian samar menarik kamu kembali ke masa lalu yang pahit. Bersyukurlah, karena telah keluar dari lingkaran yang tidak menghargai. Dan kini, kamu berdiri dengan kepala tegak, utuh dan berharga. Biarkan mereka terus membandingkan dalam diamnya. Biarkan mereka sadar bahwa kehilangan kamu bukan sekadar fase, tapi sebuah kehilangan nyata yang tak mudah tergantikan. Karena kamu bukan hanya masa lalu, kamu adalah pelajaran terindah yang terlambat mereka pahami. Jika dari 10 tanda tadi ada yang kamu alami, mungkin sudah waktunya kamu menyadari satu hal penting, bahwa bukan kamu yang kehilangan, melainkan dia yang belum mampu menyadari yang berharga. Namun, jangan terburu-buru membuka kembali pintu yang sudah tertutup. Tidak semua penyesalan layak diberi kesempatan kedua. Beberapa kisah memang hanya cukup untuk dikenang, bukan untuk diulang. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Jika kontennya memberikan ketenangan, kekuatan, atau pemahaman, jangan ragu untuk membagikannya pada orang terdekat yang mungkin sedang berada di fase sulit yang sama. Jangan lupa untuk klik like dan tinggalkan ceritamu di komentar, agar lebih banyak yang bisa belajar dari kisahmu juga. Setiap hari akan ada konten baru seputar hubungan, psikologi, dan perjalanan batin. Bukan sekadar kata-kata manis, tetapi refleksi jujur agar kamu lebih mengerti siapa dirimu dan apa yang kamu layak dapatkan.